Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Putra dari Prodi DKV kelas B angkatan 2023. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas ujian tengah semester. Dan langsung saja. Soal yang pertama, jelaskan pentingnya memahami konsep dasar metodologi desain bagi seorang desainer. Jawabannya adalah pemahaman metodologi desain penting karena memberikan kerangka kerja terstruktur, meningkatkan efisiensi pencarian solusi, mempertimbangkan kebutuhan pengguna, memfasilitasi kolaborasi, dan memperkuat kemampuan adaptasi desainer. Soal yang kedua, bagaimana pengalaman belajar pada pertemuan ini dapat membantu mahasiswa dalam persiapan diri untuk memahami materi-materi selanjutnya dalam kursus? Jawabannya adalah, pertemuan ini akan membekali mahasiswa dengan konsep dasar metodologi desain, mempersiapkan mereka untuk memahami materi mendatang, melatih berpikir kritis, memecahkan masalah secara sistematis, dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi untuk praktik desain profesional. Soal yang ketiga, uraikan dua metode dalam metodologi desain yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai oleh seorang desainer. Jelaskan mengapa Anda memilih metode tersebut. Jawabannya adalah design thinking dan research adalah dua metode vital dalam metodologi desain. Design thinking membantu mengidentifikasi masalah dan mengembangkan solusi inovatif melalui langkah-langkah seperti empati, definisi, ideasi, prototyping, dan pengujian. Research memungkinkan pengumpulan data tentang pengguna untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka, memastikan desain lebih efektif dan minim risiko kegagalan. Berhasil menguasai keduanya memastikan desainer selalu fokus pada pengguna, inovatif, dan berdampak positif. Soal yang keempat, bagaimana pengalaman mempelajari berbagai metode dalam pertemuan ini dapat membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang? Jawabannya adalah, pertemuan ini akan menjelajahi metode desain untuk meningkatkan keterampilan kita, akan memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, berpikir kreatif, dan berkomunikasi efektif. Kita juga akan belajar menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan proyek. Soal kelima, gambarkan perbedaan antara metode berpikir desain dan berpikir kreatif. Mengapa penting bagi seorang desainer untuk memahami kedua konsep ini? Jawabannya adalah, dalam desain terdapat perbedaan antara berpikir kreatif, yaitu menciptakan ide-ide baru tanpa batasan praktis, dan berpikir desain, yaitu mengembangkan solusi praktis yang user-centric. Memahami keduanya penting karena berpikir kreatif menghasilkan ide-ide baru, sedangkan berpikir desain membantu memilih ide yang sesuai dengan kebutuhan. Keduanya penting bagi desainer untuk menciptakan solusi inovatif dan berguna. Soal keenam, bagaimana pengalaman mempelajari tentang metode berpikir desain dan berpikir kreatif dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam proses desain? Jawabannya adalah, meningkatkan kreativitas adalah kunci dalam desain untuk menghasilkan solusi inovatif dan efektif. Mempelajari berpikir desain dan berpikir kreatif membantu desainer memperluas wawasan dan perspektif, menemukan solusi inovatif dan relevan, menghasilkan ide segar dan solusi terbaik, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Soal ketujuh, jelaskan peran ideation dalam pengembangan konsep dalam desain. Bagaimana ideation dapat membantu seorang desainer mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif? Jawabannya adalah, ideation penting dalam pengembangan konsep desain karena memperluas kemungkinan solusi, memicu inovasi, dan meningkatkan kolaborasi. Ini juga membantu mengatasi tantangan seperti kebuntuan kreatif dan batasan teknis. Dalam pembuatan logo baru, brainstorming menghasilkan ide-ide beragam, sementara sketsa dan prototipe membantu evaluasi. Dengan memadukan ideation, pengetahuan desain, dan pemahaman pengguna, dan keterampilan teknis, desainer menciptakan solusi inovatif. Ideation bukan hanya langkah, tetapi kunci keberhasilan dalam menciptakan konsep desain yang kuat. Soal ke-8, gambarkan pengalaman belajar Anda dalam pertemuan ini. Apa yang Anda pelajari tentang teknik ideation yang dapat Anda terapkan dalam praktik desain Anda? Jawabannya adalah, pertemuan ini memberikan pengalaman belajar berharga, terutama dalam teknik ideation untuk praktik desain. Saya mengerti pentingnya kolaborasi, berpikir desain, dan berpikir kreatif. Penerapan praktis teknik-teknik seperti brainstorming, mind mapping, storyboarding, dan prototyping. Dengan pengetahuan ini, saya siap mengembangkan kemampuan ideation dan menciptakan solusi desain yang bermanfaat. Kesimpulan utama adalah bahwa pemahaman tentang metodologi desain penting bagi seorang desainer. Metodologi ini memberikan kerangka kerja terstruktur untuk memandu proses desain, memastikan efisiensi, kualitas, dan relevansi solusi. Design thinking dan research adalah metode penting dalam hal ini. Berpikir kreatif dan berpikir desain saling melengkapi, membantu menghasilkan ide-ide baru dan mengubahnya menjadi solusi praktik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.